Sebelum datangkan Raheem Sterling, Chelsea disarankan jual dua pemainnya. Melepas Romelu Lukaku sebagai pemain pinjaman ke Inter Milan, Chelsea asuhan Thomas Tuchel memutuskan untuk mencoba aktif dalam jendela transfer musim panas 2022 dengan mencari amunisi baru di sektor penyerangan. Saat ini The Blues sudah menaruh minat serius kepada pemain milik Manchester City, Raheem Sterling, dan dianggap mempunyai potensi besar untuk datangkannya, mengingat Pep Guardiola sudah membuka peluang dalam melepasnya. Kesempatan tim ibu kota Inggris yang sudah terbuka lebar itu, GB Akbon Lahore justru menyarankan agar Tuchel dapat menjual kedua pemainnya terlebih dahulu seperti Christian Pulisic dan Hakim Ziyech, guna menambahkan dana untuk semakin mempermudah datangkan Sterling. Saya pikir dia mau melepas Pulisic dan Ziyech. Sejak musim lalu, saya juga pernah mengatakan bahwa mereka berdua tidak cukup baik untuk bermain di Liga Inggris, ujar Akbon Lahore dari Express Football. Sisi produktifnya tak cukup baik. Setelah terlihat jarang mencetak gol, Tuchel telah menyadari itu. Sekarang Lukaku sudah tinggalkan klub dan Chelsea butuh banyak pemain tajam di sektor penyerangan, tutupnya. Sosok Pulisic dan Ziyech memang kini sedang dirumorkan bakal dekat dengan pintu hengkang usai keduanya berkemungkinan akan mendarat ke kompetisi Serie A. Setelah tim seperti Juventus dan AC Milan punya ketertarikan kepadanya. Situasi mendukung Hakim Ziyech segera ke AC Milan. Spekulasi soal masa depan Ziyech sudah menguat sejak beberapa bulan lalu. Kabarnya Ziyech tidak benar-benar puas dengan situasinya di bawah Thomas Tuchel. Gaya main yang diterapkan Tuchel tampak tidak cocok untuk tipe winger seperti Ziyech. Akibatnya musim 2021-2022 lalu Ziyech cukup sering dicadangkan. Menurut laporan terbaru, Milan sudah bicara langsung dengan Chelsea terkait peluang transfer Ziyech. Mereka cukup optimistis bisa mendapatkan winger Maroko tersebut. Ketertarikan Milan disambut positif oleh Ziyech. Jadi sejauh ini segalanya berjalan mulus. Tinggal menunggu waktu tercapai kesepakatan antara kedua klub. Biar begitu, belum ada kejelasan soal skema transfer Ziyech. Bisa jadi dia hanya dipinjamkan selama semusim, bisa juga dibeli permanen dengan skema pembayaran tertentu. Melihat situasi Milan, jelas Chelsea tidak bisa menjual Ziyech dengan harga terlalu tinggi. Tentu situasi tersebut tidak memuaskan bagi Ziyech. Dia ingin menit bermain lebih, pindah ke Milan mungkin jadi opsi yang lebih baik. Menurut laporan terbaru, Milan sudah bicara langsung dengan Chelsea terkait peluang transfer Ziyech. Mereka cukup optimistis bisa mendapatkan winger Maroko tersebut. Ketertarikan Milan disambut positif oleh Ziyech. Jadi sejauh ini segalanya berjalan mulus. Tinggal menunggu waktu tercapai kesepakatan antara kedua klub. Pergerakan Chelsea melepas Ziyech ke Milan bakal jadi salah satu bukti keseriusan Chelsea di bawah si pemilik baru Todd Boehly. Musim panas ini Chelsea memang sedang mengambil langkah perombakan yang cukup serius. Chelsea siap bajak Frenkie de Jong dari MU. Chelsea kabarnya berusaha membajak playmaker berhadiah Frenkie de Jong sebelum bisa direkrut oleh Manchester United dari Barcelona. Selama awal jendela transfer musim ini, klub London berjulukan The Blues itu giat menarik pemain itu. Menurut laporan The Guardian, pemain berusia 25 tahun itu sedang membicarakan syarat-syarat pribadi dengan United. Pembicaraan digelar setelah Barcelona dan MU menyepakati biaya senilai 65 juta euro. Chelsea sebenarnya terus memantau situasi gelandang tengah saat kepindahannya ke Manchester United mengalami kegagalan. Manajer The Blues Thomas Tuchel disebut-sebut mengagumi pemain timnas Belanda yang ingin bermain dalam Liga Champions musim depan yang tak akan diikuti oleh Manchester United. Jika De Jong tetap enggan merapat ke Old Trafford, maka Chelsea akan beralih mengejar pemain ini. Jika upayanya berhasil, maka ini akan menjadi pembajakan pemain terbesar di Liga Inggris. Manchester United kukuh berusaha mendapatkan De Jong. Tetapi Chelsea memiliki daya tarik lebih karena akan bertanding dalam Liga Champions musim depan.